Tritunggal itu bukan satu zat dengan dua sifat. Ada pandangan mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu satu zat dengan dua sifat. Dua sifatnya yaitu sifat pertama firman dan sifat kedua adalah roh. Ya, sifat kedua adalah roh. Ini ajaran Yusuf Roni. Ya, ini ajaran Yusuf Roni. Nanti sebentar saya terangkan lebih detail sedikit tentang pandangan Yusuf Roni ini. Nah, menurut ajaran Yusuf Roni bahwa Allah yang Esa itu mempunyai firman dan roh. Dan firman dan roh itu harus atau wajib ada dan mustahil tidak ada. Bisa mengerti kan? Ya, kita baca ulang ini supaya paham ini ya. Menurut Yusuf Roni, Allah yang Esa itu mempunyai firman. Firman itu apa? Kata-kata. Ya, kata-kata. Jadi Allah yang Esa itu punya kata-kata, firman, dan dia punya roh. Harus atau wajib ada. Maksudnya Allah tidak bisa tidak punya firman, tidak bisa tidak punya roh. Ya, mustahil tidak ada. Jadi harus ada. Allah harus punya firman dan harus punya roh. Ya, coba kita lihat pendapat Yusuf Roni ini. Lihat kata-kata Yusuf Roni ini. Di dalam Allah yang Esa itu ada roh dan firman. Roh dan firman tidak diciptakan oleh Allah. Sudah ada dalam kekekalan dan keesaan Allah. Dua sifat yang mutlak dalam diri Allah harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Kalau roh dan firman diciptakan oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Bagaimana Allah yang tidak punya roh bisa menciptakan roh yang menghidupkan? Atau kalau tidak punya firman, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ini disampaikan oleh Yusuf Roni di Hotel Kupang Beach 2 November 2010. Karena waktu dia datang itu saya ikut di situ. Ya, saya ikut acara sambil nyatet, ya rekam semua kata-kata dia ini. Jadi Allah yang Esa itu punya firman di mulutnya, punya roh di dalam dia. Ya, itu harus ada, tidak bisa tidak ada. Itu jadi Allah itu memiliki firman, juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat yang mutlak ada. Jadi dia anggap bahwa roh dan firman itu hanya dua sifat. Yang mutlak ada, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Itu adalah Allah yang kami yakini. Yang namanya Allah itu harus ada roh dan firman. Kalau roh dan firman datang belakangan, dalam arti diciptakan kemudian oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Jadi sekali lagi, Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Ini ditulis dalam majalah Narwastu tahun 2000. Ya. Lalu Yusuf Roni mulai berpendapat Allah itu adalah zat, sedangkan firman dan roh itu sifat dari zat. Ya. Jadi Allah itu zat, sedangkan tadi kan Allah yang Esa punya firman dan punya roh. Nah, Allah itu zat, tapi firman dan rohnya itu bukan zat, tapi itu adalah sifat dari zat. Ya, kita lihat ini kata-kata Yusuf Roni. Di dalam Allah yang Esa itu ada roh dan ada firman. Roh dan firman tidak diciptakan oleh Allah. Sudah ada dalam kekekalan dan keesaan Allah. Dua sifat yang mutlak di dalam diri Allah harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Jadi roh itu hanya sifat dari Allah, lalu firman hanya sifat dari Allah. Sedangkan Allah sendiri itu zat. Ya, itu zat. Sampai di sini masih tangkap? Ya. Di majalah Narwastu dia menulis, jadi Allah itu memiliki firman, juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat. Lagi-lagi, roh dan firman itu dua sifat. Masih dari majalah Narwastu. Ya, kata pros, ini kata Yunani, ya di Yohanes 1 ayat 1, menunjukkan perbedaan antara firman sebagai sifat dengan Allah sebagai zat. Jadi Allah itu zat, firman itu sifat, roh itu sifat. Ya. Lanjut pandangan Yusuf Roni. Dia bilang firman itulah yang nanti menjelma menjadi manusia Yesus. Ya, firman itu yang menjelma menjadi manusia Yesus. Ya. Firman yang ada dalam diri Allah itu lalu menjelma menjadi manusia yang lalu kita kenal sebagai Yesus Kristus. Ini saya kutip, saya beri CD dia. Ya.
visi dia judul 10 prinsip tentang Tuhan. Jadi Allah itu punya firman. Firman itu sifat Allah. Nah, firman itu yang dari mulut Allah itu yang menjelma lalu jadi Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu jadi anak atau Yesus itu bukan zat Allah, tapi sifat Allah. Ya. Oke. Karena monoteisme agama Yahudi, monoteisme itu kepercayaan bahwa Allah itu satu. Ya. Monoteisme agama Yahudi adalah akar dari monoteisme agama Kristen. Itu seharusnya anak di sini adalah sifat dari zat. Bahasa Yunaninya adalah hipostasis dari ousia. Jadi ingat, tadi kalau zat itu apa? Allah. Kalau firman sifat. Jadi anak itu sifat dari zat. Jadi anak itu bukan Allah, tapi anak itu cuma sifat dari Allah. Nah, ini mulai kelihatan kacau. Kalau baca sekilas tidak nampak, ya. Mulai tabrakan. Karena itu, nah ini menurut Yusuf Broni, bukan Allah yang menjelma menjadi manusia, tapi firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, baik. Nah, ini di khotbah Allah yang ke-1 Januari 2005, ya, di Besora atau lain kalau dia bilang, bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Ya, bukan firman. Jadi kalau Allah jadi manusia salah. Ya, mestinya adalah firman Allah jadi manusia. Di majalah Narwastu. Jadi firman itu adalah sifat, bukan Allah yang menjelma manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Jadi firman atau anak atau Yesus dan roh bukan zat tapi sifat. Yang harus disembah adalah zat, bukan sifat. Ya. Oke. Jadi di sini disimpulkan dengan kata lain bahwa yang disembah adalah zat. Zat itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Yang disembah adalah zat. Ya. Kalau yang disembah adalah zat, Yesus itu zat atau bukan? Bukan, sifat. Berarti Yusuf Broni menyembah Yesus atau tidak? Tidak. Baik. Karena yang disembah zat, bukan sifatnya. Yusuf Broni menyembah Roh Kudus? Tidak, karena itu sifat. Yang dia sembah cuma zatnya. Nah, tapi firman yang menjelma jadi Yesus dan roh itu dua-dua sifat tidak boleh disembah. Karena itu Yusuf Broni tidak akan hormat bagi Allah Bapa. Mungkin Allah Bapa dia mau, ya. Tapi hormat bagi anaknya, dia tidak akan mau. Karena itu sifat yang tidak boleh disembah. Hormat bagi roh penghibur, tidak boleh, karena itu sifat tidak boleh disembah dengan kata lain. Nah, di sini kita harus menyimpulkan Yusuf Broni tidak percaya Yesus itu Allah, tapi Yesus itu hanya sifat Allah atau firman Allah. Dan karena itu maka dia tidak menyembah anak dan juga tidak menyembah Roh Kudus. Ya, berarti dengan kata lain dia sebenarnya tidak mempercayai doktrin Tritunggalnya yang kita pahami, ya. Karena itu salah kalau kata Allah dikenakan pada anak atau Yesus dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Jadi kita jangan mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, berarti dia tidak percaya doktrin Tritunggal. Ya, dia tidak percaya doktrin Tritunggal. Telah terjadi, ini kata-kata dia selanjutnya, telah terjadi pergeseran dalam dunia Kristen yang tidak lagi menyembah Tuhan, yang disembah justru istilah Trinitas. Istilah Trinitas itulah yang dibela dan dipahami bahkan disembah. Esensinya sudah hilang sama sekali. Ini ngawur, kita tidak menyembah istilah. Ya kan? Dia bilang kita menyembah istilah. Siapa yang menyembah istilah? Kita menyembah pribadi-pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan menyembah istilah. Ya. Nah, untuk menggambarkan konsepnya Yusuf Broni ini, kita coba lihat ilustrasi gambar ini. Jadi menurut Yusuf Broni, Allah itu zatnya, tapi Allah itu mempunyai firman.
Allah itu juga punya roh. Jadi firman dan roh ini ada di dalam Allah. Mesti ada. Karena tidak mungkin tidak ada. Wajib ada, harus ada, mustahil tidak ada. Ya, harus ada. Nah, nanti ini adalah zat. Yang ini, dua ini adalah sifat. Sifat dari zat. Nah, lalu nanti yang menjelma menjadi manusia Yesus Kristus adalah firman itu. Bukan Allahnya. Ya, bukan Allahnya. Bisa paham konsep Yesus Kristus? Nah, ya. Sekarang saya mau tanggapi Yesus Kristus. Ya, saya tanggapi Yesus Kristus. Pertama, bagaimana Allah bisa mengajak sifatnya, firmannya dan rohnya bersama-sama melakukan suatu tindakan. Ingat ya, rohnya itu cuma sifat itu. Firman cuma sifat. Nah sekarang di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan bicara sama siapa? Sifat. Ya. Kalau Allah itu hanya Allah yang esa mutlak dan firman itu, anak itu hanya firman, roh itu hanya sifat, anak itu hanya roh itu, sang firman itu hanya sifat, maka ini berarti bahwa Bapa sedang bicara dengan dua sifatnya. Ya, bisakah Pak bicara dengan sifatnya Bapak? Mau bicara bagaimana? Ya kan? Nah, padahal ayat ini jelas bahwa Allah berfirman, baiklah kita, dan kita ini sudah saya bahas pada bagian kedua yang menunjukkan bahwa itu adalah indikasi kepada Allah Tritunggal. Tidak bisa malaikat, karena kalau ini diartikan malaikat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, berarti Allah ajak malaikat untuk sama-sama cipta manusia. Malaikat itu bukan pencipta kita, ya. Zama kehormatan juga itu salah, sudah saya bahas pada kali lalu. Jadi ini pasti Allah mengajak, ya, sang anak, sang Bapa mengajak sang anak dan sang roh untuk mencipta alam. Tapi kalau Yusuf Roni anggap ini dua hanya sifat, maka Allah mengajak dua sifatnya mencipta. Ya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Demikian juga dengan peristiwa Menara Babel. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana, bahasa mereka. Bisakah Allah mengajak dua sifatnya untuk melakukan sesuatu? Jadi tidak bisa orang mengajak dua sifatnya. Ya, itu jawaban saya pertama. Kedua, bagaimana Allah bisa mengasihi sifatnya? Yohanes 17, 23-24. Ini kan Yesus, ya, Yesus ngomong dengan Bapa, ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau Bapa telah mengutus aku, dan bahwa engkau Bapa mengasihi mereka sama seperti engkau Bapa mengasihi aku. Kalau aku atau Yesus di sini adalah sifat, lalu Bapa itu satu, bagaimana Bapa mengasihi sifatnya sendiri? Ya. Apakah saya bisa mengasihi sifat saya? Ya, itu jadi aneh. Ya. Jadi di sini, lalu Yohanes 17, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, nah, waktu dunia, setelah itu Yesus masuk ke dalam dunia, sang anak masuk ke dalam dunia sebagai Yesus. Tapi sebelum itu, kalau memang dia cuma sifat, berarti Bapa mengasihi sifatnya sebelum dunia dijadikan. Kok aneh kalau ada Bapa mengasihi sifat itu, ya. Ketiga, bagaimana Allah bisa mengutus sifatnya? Yohanes 15. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Berarti Bapa mengutus Roh Kudus. Bisakah Bapak mengutus sifatnya Bapak ke Jakarta? Ya. Bagaimana saya bisa mengutus sifat saya? Ya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal kalau sifat bisa diutus. Ya. Ini bertentangan dengan pengakuan iman Athanasius yang kita gereja Kristen di mana-mana terima dan percaya, ya. Kita biasa pakai pengakuan iman rasuli, tapi sebenarnya pengakuan iman rasuli itu jauh lebih simpel kalau dibandingkan dengan Nisea, Konstantinopel dan juga Athanasius. Athanasius ini pernah kontroversi hebat dengan seorang namanya Arius, ya. Oleh Arius, jadi akhirnya diadakan suatu konferensi besar untuk mengadu Athanasius dan Arius.
Athanasius itu pendukungnya banyak, Arius juga pendukungnya banyak. Setelah mereka sekian lama berkumpul bersama-sama dan mengadu sebuah pendapat, dan akhirnya diputuskan dalam konsili itu bahwa ajaran Athanasius yang benar, sedangkan ajaran Arius ini sesat. Nah, ajaran Arius ini akhirnya hilang dalam sejarah, tapi pada abad pertengahan dia nongol kembali lewat satu aliran yang namanya Christadelphia. Itu Arius juga, tapi muncul di dalam Christadelphia. Lalu setelah itu zaman modern ini dia muncul dalam rupa saksi Yehova. Jadi saksi Yehova itu sebenarnya adalah kakek moyangnya itu namanya Arius. Nah, Arius itu yang berhadapan dengan Athanasius. Nah, karena itu setelah dalam konsili itu ajaran Athanasius ditekankan sebagai ajaran benar, sedangkan Arius ajaran sesat. Lalu akhirnya dibikinlah suatu pengakuan iman yang namanya pengakuan iman Athanasius. Nah, coba kita lihat pengakuan iman Athanasius. Di Agape pernah pakai ini perempuan atau belum? Ya. Setahu saya belum. Ya. Setahu saya baru Rasuli sama Nisia waktu itu ya. Tapi ini pengakuan iman Athanasius. Tetapi iman Katolik di sini bukan Roma Katolik. Katolik itu artinya umum. Aku percaya gereja yang kudus dan am. Am itu adalah Katolik. Ya, jadi ini menunjukkan gereja secara keseluruhan. Tetapi iman Katolik atau universal atau am adalah ini, bahwa kami menyembah satu Allah dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. 4. Tidak ada kekacauan atau pencampuran pribadi-pribadi ataupun pemisahan sal. Karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari Anak adalah pribadi yang lain, dan dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Jadi ingat, Bapa itu satu, Anak itu satu, Roh Kudus satu, lain itu pribadi. Tetapi dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus ada satu keilahian, kemuliaan yang sama, setara, dan keagungan kuasa yang berdaulat yang sama kekal. Apa adanya Bapa itu, demikian juga Anak, demikian juga Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa itu maha besar, Anak itu maha besar, Roh Kudus itu maha besar. Bapa itu kekal, Anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Tapi tidak ada tiga yang kekal, tapi satu yang kekal. Demikian juga tidak ada tiga makhluk yang tidak dicipta, juga tidak tiga yang maha besar, tapi satu yang tidak dicipta, satu yang maha besar. Dengan cara yang sama, Bapa adalah maha kuasa, Anak adalah maha kuasa, Roh Kudus adalah maha kuasa. Tapi tidak ada tiga yang maha kuasa, tetapi satu yang maha kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian pula Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi tidak ada tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah dan Tuhan, demikian pula kami dilarang oleh agama Katolik universal atau am untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat dari apapun, tidak diciptakan, tidak diperanakan. Anak itu dari Bapa saja, tidak dibuat, tidak dicipta, tetapi diperanakan. Roh Kudus itu dari Bapa dan Anak, tidak dibuat, tidak dicipta, tidak diperanakan, tapi keluar. Karena itu ada satu Bapa, bukan tiga Bapa. Satu Anak, bukan tiga Anak. Satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus. Dan dalam Tritunggal ini tidak ada yang pertama atau terakhir, tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil, tapi ketiga pribadi sama-sama kekal setara di antara mereka sendiri, sehingga mereka semua secara keseluruhan seperti dikatakan di atas, baik kesatuan dalam Tritunggal maupun Tritunggal dalam kesatuan harus disembah. Yusuf Roni tidak mengakui itu. Yesus tidak boleh disembah, Roh Kudus tidak boleh disembah. Roh Kudus bukan Allah, Yesus bukan Allah. Kalau begitu maka boleh dikatakan di sini bahwa ajaran Yusuf Roni ini menyimpang dari ajaran Kristen sejak zaman Athanasius tahun 400-an. Ya, tahun 400-an. Maka boleh dikatakan bahwa ajaran Yusuf Roni ini sebenarnya adalah ajaran yang sesat. Lalu, ajaran tentang Roh Kudus yang bukan pribadi menurut Yusuf Roni mirip ajaran saksi Yehova yang bertentangan dengan kitab suci. Jadi ajaran Yusuf Roni mirip saksi Yehova. Konsep Allahnya Yusuf Roni mirip dengan satu konsep, satu paham yang namanya dynamic monarchianism yang kalau saya jelaskan akan panjang lagi ya. Jadi saya sudah bikin buku tanggapi Yusuf Roni ya. Ini buku saya sejak dia datang ceramah di Kupang Beach, dia pulang saya susun tanggapan bagi dia dan ini ya. Nah, tapi ada sedikit masalah beberapa kali lalu karena
mereka protes mau tuntut saya ke pengadilan karena kenapa cover buku saya pakai fotonya Yusuf Roni tanpa minta izin, ya. Nah, jadi sempat ada masalah pada waktu itu juga, tapi akhirnya hilang begitu saja. Tapi saya menulis buku secara panjang lebar untuk menjelaskan ajaran dia itu, ya. Yang saya paparkan ke saudaranya hanya sekilas saja, ya, untuk mengetahui bahwa Yusuf Roni ajaran Tritunggalnya mirip, ya. Atau kalau misalnya ini juga saya bikin di web Pelangi Kasih ini, blog Pelangi Kasih, telah teologis terhadap ajaran Dr. Tritunggal Amuna, Profesor Dr. Kemas Abdul Mansur Yusuf Roni, ya. Nah, jadi ada banyak orang tidak tahu mengundang Yusuf Roni untuk KKR sebagainya, tapi tidak sadar bahwa ajaran Tritunggalnya adalah ajaran sesat, ya. Makanya bisa diundang. Saya tidak tahu itu gereja apa pada waktu ada GBI yang dulu ada di Hotel Dewata itu yang mengundang lalu bikin acara di Kupang Beach, ya. Mereka mengundang tanpa tahu bahwa ajarannya sudah mirip.